warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Oke, hari ini Ibu mau kalian berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Siapa yang berani memimpin doa? Boleh angkat tangan? Saya. Oke, boleh minta tolong nak. Persiapan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo yang sungguh-sungguh ya, yang belum berdoa tadi. Diulangi lagi berdoanya. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih nak sudah mau memimpin doa. Oke, hari ini kalian tahu kita akan belajar apa? Belum tahu ya? Nah, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu. Hari ini banyak kegiatan yang akan kita lakukan. Terutama kita akan menyusun teks melalui Dena atau peta. Tapi sebelum itu, Ibu mau bahas pembelajaran sebelumnya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat? Kita kan kemarin belajar mengenai teks prosedur. Di sini ada yang tahu apa itu teks prosedur? Langkah-langkah Bu. Oke, langkah-langkah apa nak? Langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang bisa menjawab? Oke, berikan aplaus untuk Mbak Daira. Kok kelihatannya kalian kurang semangat ya? Nah, Ibu mau refresh terlebih dahulu. Tadi karena Mbak Daira sudah bisa menjawab, akan mendapatkan poin 1. Terima kasih Bu. Nah, ini adalah Ibu akan membuat rules, di mana nanti yang pertama kalian setiap orang harus mempunyai 1 permen. Jadi Ibu mau kalian aktif. Kalau tidak aktif bagaimana? Kalian akan maju sendiri ke depan dan Ibu akan kasih sebuah kegiatan untuk kalian. Yang kedua, tidak boleh celometan di luar materi. Kalau kalian menanyakan materi boleh, tapi kalau di luar itu tidak boleh ya. Yang ketiga, kalian mau membuat apa? Apa yang kalian mau dari pembelajaran ini? Kok diem semua? Ini pada ngantuk ya? Iya. Oke, kalau gitu Ibu akan kasih sebuah games dulu pada kalian biar tidak ngantuk. Nah, ayo tirukan Ibu ya. Ini bisa dimulai? Bisa. Amati, nanti kalau nggak bisa Ibu suruh maju ke depan. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Ayo ikutin. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Sudah. Berganti-gantian, berganti-ganti. Ayo siapa yang nggak bisa ini? Ayo 1, 2 jari kanan, 2 jari kiri. Berganti-gantian, berganti-ganti. Ayo, ini adalah untuk menyinkronkan antara otak kanan dan otak kiri. Itu baru level 1 ya. Oke, kita ganti. Tangan kanan jari kelingking, tangan kiri jari jempol. Berganti-gantian, berganti-gantian. Ayo coba. Sudah bisa Bu, sudah jangan dulu, sudah bisa Bu. Gimana? Tadi katanya ada saya bisa Bu. Oke, kanan kiri, kanan kiri. Mbak Eva. Malas. Mulai kita jempol semua. Sekarang yang ketiga, tangan kanannya menggenggam, tangan kirinya ini jadi geraji, ini jadi palu. Bisa? Masih kali? Satu palu, satunya geraji. Berarti semua Bu. Bisa? Oke, sekarang kita mau pakai musik coba ya. Siap? Siap. Nggak semangat siap? Siap. Oke. Tak terdengar Bu. Suaranya Bu. Tidak ada suaranya. Iya Bu. Ya,
Kalau bisa Bu dapat poin Bu. 2 jari kanan, satunya nembak. Bisa ada. Sekarang satunya. Sudah panas. Semangat ya di sini. Oke, jadi ibu mau kalian nantinya yang pertama bisa membaca rute pada Dena, yang kedua kalian bisa menulis teks deskripsi dengan menggunakan kosakata baru yang kalian dapat, dan yang ketiga nantinya kalian bisa mengarahkan teman kalian menggunakan mobil-mobilan. Nah, jadi nanti ada tim yang membaca, ada yang mengarahkan, dan juga ada yang menulis. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Sekarang ibu bentuk kelompok terlebih dahulu. Ibu bentuk jadi 3 kelompok ya. Ayo dari Mas Adil sampai Mas siapa ya? Mas Adil. Dari Mbak Agnes sampai Mbak Cahya, dan juga Mbak Reva dengan Mbak Dayinda. Kalau mau genap-genap jadi Mas Adil sampai Mas Alberto saja ya. Iya. Mas Kali sampai Mbak Rosita. Jadi Mbak Cahya ikut kelompoknya Mbak Dayinda dan Mbak Reva. Oke, sampai sini bisa dipahami kelompoknya siapa? Oke. Kalian bisa bentuk di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat-ingat ya. Oke. Sekarang ibu akan mau menjelaskan, kita akan belajar mengenai apa. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Sudah tadi belajar apa? Mau dengar? Deskripsi. Oke, teks deskripsi. Di sini ada yang baca-baca mengenai teks deskripsi itu atau belum? Belum. Oke, karena sekarang bahasa Indonesia dan memiliki keterampilan membaca, ibu mau kalian membacanya bergantian. Jadi sebelah sini dulu ya Mas Adil. Coba dibaca dengan lantang. Teks deskripsinya saja. Apa sih teks deskripsi itu? Oke, yang mana? Teks yang berupaya memberikan deskripsi yang jelas dan terperinci kepada pembaca tentang suatu objek, benda, lokasi, orang, atau peristiwa, seolah-olah mereka dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau menyentuhnya. Oke, terima kasih Mas Adil sudah membaca. Nah, jadi intinya teks deskripsi ini nanti bisa membuat pembaca atau menulis itu seolah-olah merasakan apa yang ditulis dan secara rinci menjelaskan peristiwa, tempat, ataupun keadaan. Oke, sampai sini bisa dipahami mengenai teks deskripsi. Nah, sekarang boleh dilanjut Mas Vito. 1 poin saja ya nak, biar bergantian. Ini 1 saja. Ciri-cirinya menggambarkan objek untuk satu objek tertentu. Oke, itu adalah ciri-ciri yang pertama. Jadi, suatu teks deskripsi ini yang pertama bisa menggambarkan suatu objek. Dimana seperti contohnya, aku memiliki kucing bernama Miko. Ini kan menggambarkan kucing ini bernama siapa? Miko. Sekarang ibu mau 1 anak untuk membuat objek. Ibu akan pilih secara random. Kalian pikirkan terlebih dahulu. Sudah ada di benak? Mau pilih yang sepertinya tidak memperhatikan. Mas Albertus, boleh pilih. Dari kucing Bu. Enggak, buat objek. Suatu objek. Kalau tidak bisa, nanti bisa dibantu oleh temannya. Yang mau siapa? Dibantu kelompok. Oke, kelompoknya. Mbak Dayinta memiliki harimau. Boleh, jadi 1 poin untuk kelompok. Itu saya tahu aslinya yang dari tubuh saya kayak harimau kan. Iya Bu. Hah? Oke, karena ini bukan waktunya pembelajaran sindiran ya. Nanti ada lagi. Oke, jadi Mbak Dayinta, Mas Fikro hanya menjelaskan objek saja. Nah, Sudah boleh diganti tak Bu? Boleh diganti tak Bu?
Oke, jadi objeknya siapa? Saya. Buku itu. Mas Fikrul memiliki buku. Nah, kalau semisal kita mau mensajikan orang seperti ini, saya kalau di deskripsi dalam pertama kan pengenalan terlebih dulu. Nama saya Mas Fikrul Hasan, umur saya 5 tahun, seperti itu ya. Kalau misal pembukaan di deskripsi, bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa lanjut lagi di poin 2, menyimak tidak dan Yang sedikit itu ya Bu ya. ya, yang poin 2. Melibatkan indera, menarik panca indera pembaca. Oke, jadi bagaimana melibatkan indera itu sendiri? Kalau melibatkan indera, di sini anak-anak ketahui apa itu panca indera, apa saja? Ada indera oke, rasa, rasa. Oke, apa lagi? Melihat, mendengar, apa? Mencium. Oke, mencium. Nah, sekarang ibu mau kasih contoh. Semisal di deskripsi ini, jadi seolah-olah pembaca ini merasakan begini. Niko memiliki bulu yang sangat halus, berwarna sangat halus dan memiliki telinga yang bercorak warna coklat. Nah, seolah-olah kalian bisa melihat itu tidak? Bisa. Nah, seperti itu ya ciri-ciri deskripsi. Lalu apa lagi? Boleh digantian untuk kelompok selanjutnya. Rinci dan spesifik, memberikan detail yang jelas, bukan sekedar umum. Nah, ini nanti di bagian akhir ya, bisa buat di kesimpulan atau kesan. Oke, boleh next. Struktur teks deskripsi yang pertama ada identifikasi, bagian awal yang berisi pengenalan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Nah, identifikasi sendiri, misalkan hari ini kita mengarahnya ke rute pada Dena seperti ini. Ada yang selanjutnya membaca ini, Kak. Nah, ini ya. 1 dari atas Bu. Ya, sekarang Struktur yang ini apa? identifikasi sekolahku bernama SD Harapan Bangsa. Sekolah itu berada di dekat taman kota dan mudah ditemukan karena berada di pinggir jalan besar. Nah, ini sudah termasuk identifikasi. Contohnya, sekolahku bernama SD Harapan Bangsa. Seperti tadi, nama saya Mas Fikrul Hasan. Lalu, sekolah itu berada di dekat taman kota. Jadi, spesifiknya bangunan itu di mana? Seperti itu ya, Nana. Nah, untuk bagiannya ini lebih ke isinya. Bisa dibaca ya. Ini adalah kesimpulan dan kesannya. Jadi merangkap dari awal sampai inti itu berada di bagian paling akhir, yaitu bagian kesimpulan atau kesan. Nah, sampai sini bisa dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ibu yang bertanya ya. Kalian siap ditanya? Paham berarti ya sudah. Oke, kalau sudah paham, coba ibu mau membuat deskripsi bagian mengapa ini dari rumahku aku berjalan lurus melewati warung Pak Budi. Ini mendeskripsikan apa? Coba di angan-angan kegiatan. Oke, sudah pintar apa Mbak? Sudah kegiatan. Nah, 1 poin untuk kelompok 2. Nanti kelompoknya yang nggak dapat, Kamu perbagiannya terakhir Pak mau berbagi. Siapa dapat kita nggak pembagian. tidak dibagi kok, yang nggak dapat nanti maju. Nah, Saya kira disuruh berbagi. oke, jadi kita di deskripsi ini akan menunjuk sebuah arah pada rute atau denah. Nah, untuk kosakata baru, kan kalian kalau buat teks deskripsi itu harus memakai kata-kata yang banyak. Nah, ini ibu ada sebuah kata-kata yang harus kalian mengerti terlebih dahulu dan kalian tahu, karena nanti ada games terkait ini. Kalau tidak bisa, nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya. Oke, dibagi ke kelompoknya ya. Nanti ibu akan tanya satu-satu. Sudah bisa membaca? Bisa.
dari kelompok 1, mohon ditutup kartunya. Sebutkan 5 kata dari zona atau arah yang ada di PPT atau yang kalian ketahui. 5 saja. Pertigaan, perempatan, turunan, tanjakan, sama belokan. Oke, berikan applause untuk poin baru kelompok 1. Kelompok 2 ditutup. Oke, karena tadi Mas Fikru saja yang berbicara, emang Mas Ariel coba sebutkan satu kata selain yang diucapkan Mas Fikru. Kan tidak kelompok tadi ya. Kita kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4. Oke, taman boleh. Itu adalah sebuah bangunan. Oke, kasih nak. Nah, sekarang untuk Mas Albertus, coba satu kata selain yang disebutkan Mas Fikro dan Mas Ariel. 1. Oke. Sekarang ibu mau kelompok. Siap? Kartunya ditutup, kartunya ditutup. Oke, Mbak saya sudah ready sekali ya. Melanjutkan 5 kata baru yang kalian dapat dari kartu selain yang disebutkan kelompok 1. Oke, lebih dari ayo berikan applause untuk kelompok 3. Tadi ibu mau tanya, Mbak Dayita sama Mbak Reva ikutan enggak? Oke, kalau ikut. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Masih diskusi. Boleh ditutup, kartunya ditutup. Nah, ditutup nah. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Berani menyampaikan? Mas Kali, coba sebutkan 5 kata selain yang disebutkan kelompok 1 dan kelompok 3. Lurus, tujuan, jauh dekat. Tujuan jauh dekat. Gang. Oke, sekarang karena hebat sekali, good job semua anak-anak ibu ya. Nah, dari sini terlihat ya anak-anak. Coba, ini namanya apa? Perempatan. Ya benar, ya bisa jalan, bisa perempatan. Namun untuk yang khusus yang ada belokan 4 ini namanya perempatan. Kalau ini Tikungan. Set. Iya, belokan. Ya, belok apa? Belok kiri. Kan dari arah kanannya. Oh, tak bikin dari sini. Oke. Kalau Pertigaan. Oke, mereka kerja bagus sudah anak-anakku. Nah, kalau yang ini namanya apa coba? Jalan tikus. Dua jalan yang Oh, sama. jalan. Namanya apa? Jalan kembar. Oke. Oh ya, tepuk tangan. Dapat. Karena harus jawabnya bersama-sama ya. Sekarang oke, di sini siapa kelompok mana yang paling banyak bermain? Kelompok kita 4. Oke, berarti skor masih seri ya. Kalian harus berlomba-lomba karena nanti yang paling akhir akan membantu ibu di depan. Oke. Nah, ini sudah diperhatikan terlebih dahulu, amati terlebih dahulu. Sekarang ibu mau kalian ini tangannya sama temen yang sampingnya. Kalian nanti bisa ini ya, tahu mi apa? Mi dong.
two. Cium, 1, 2. Ya wis buat lagi buat. Udah yang praktek. Nanti yang black bisa maju ke depan ya. Ya, yang apa? Yang Yang terakhir. Oke. Ibu yang lagi ya. Ya. Terakhir. Oke. 1. Itu gimana tangannya Papa yang gitu, Bu? Itu Foto aku. Atas bawah ya. Amin. Kalau yang sebelah sini atas, yang sebelah sini bawah. Atas bawah. Atau kalian mau pakai lagu saja? Boleh kalau ada Bu. Oke. Boleh. Pilih satu lagu. Balanku. Yang mana? Gol. Oke. Dari Mbak Eva. 1, 2, 3. Bangku ada 5 rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan sendiri. Oke, satu anak Mas Alif. Ibu butuh 2 orang lagi. Coba tunjuk lagi atau tunjuk saja. Lagi. Lagi. Oke, Mas Balik karena sudah kena, jadi nanti kalau Mas Balik kena, jadi sampingnya ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Dimulai dari Mas Adil sekarang. Kalungku ada 5. Boleh cepet nak. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus hijau. Oke, lagi siapa yang mau ditunjuk atau lagi? Ditunjuk saja. Oke, ditunjuk saja. Karena Mas Galih tadi boleh menunjuk satu temannya. Mencari. Yang tadi kena door boleh maju ke depan. Saya tidak kenal. Saya nggak kena subjek. Nggak tunjuk saja. Ya kalau bukan. Boleh minta tolong dipegangnya. Tidak kena. Oke, sekarang coba diperhatikan di sini kan ada nomor-nomornya. Ada 1, 2, 3. Di dalam kartu tadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 dapat nomor berapa? Coba dilihat. Oh, ini kerja kelompok atau sendiri Kelompok tadi? 1. Kelompok 1. Ini dapat berapa? emas. Dapat ini nak 1. Iya, dapat 1. Oke, nomor 1 bisa di coba ibu tidak membimbing. Oke. Coba ini, coba dibaca yang keras nomor 1. Sepulang sekolah, Tio pergi ke swalayan. Tio berjalan lurus ke arah utara di Jalan Anggrek. Mas Galih bisa coba. Jadi tadi dia dari mana? Ditunjuk. Semuanya. Jadi nggak dari sekolah ke swalayan. Surabaya. Swalayan. Iyo. Dari mana? Sambil baca ulang. Ya, boleh baca. Iyo dari sini. Sampai Swalayan. Surabaya. Iyo berjalan lurus ke arah utara di Jalan Anggrek, lalu belok ke arah timur. Ya. Kelompok yang lain perhatikan ya. Gak kelihatan akan bumbu-bumbu. Ya, ulang baca yang lantang. Ayo, Zul, baca. Iya. Ulang. Sepulang sekolah, Tio pergi ke swalayan. Oke. Tio. Itu kalau nunjuk Pak jelas itu Bu, kalau ngasih arah Bu. Jelas Bu. Nih, sepulang sekolah, Tio pergi ke swalayan. Kalau gitu Mas Galih yang baca, Mas Fikron yang nunjuk. Oke, dilanjut. Tio berjalan lurus ke arah utara di Jalan Anggrek, lalu berbelok ke arah timur ke Jalan Melati. Tio akhirnya sampai ke toko swalayan dengan selamat. Oke, alhamdulillah. Sekarang ibu ada tantangan untuk kelompok lain. Tadi tidak. Tadi yang dilewati untuk kelompok 2 ya. Yang dilewati bangunan apa saja? Itu lapangan kita dulu. Rumah sakit, lalu rumah sakit. Oke, untuk kelompok 3. Coba tolong deskripsikan mengenai lapangan sepak bolanya. Lapangan sepak bolanya berwarna hijau. Oke, Jabatannya sebelah kiri perempatan. Oke, Yang di seberang sekolah dan swalayan. oke. Pintar untuk kelompok 3. Semua jawab Bu. Tuh, ayo. Ayo, apa? Iya. Sudah bisa dilanjut ini. Bisa. Oke, sekarang bisa Dapat sampai 1. ya
jatuh. Makasih nak. Ih. Boleh dibantu kelompoknya. Ada di Jalan Mawar, ada di stasiun kereta api dan masjid Bu. Terus di Jalan Anggrek ada di Jalan Mawar ada masjid, di seberangnya ada rumah Nabi dan rumah Tito di Jalan Kamboja. Masjidnya ada di sebelah stasiun kereta api. Warnanya kuning dan hijau. Ya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang ibu mau kasih kalian sebuah apresiasi seperti ini ya. Coba perhatikan ibu. Kalian bilang sebuah apresiasi. Kamu hebat, kamu pintar, good job. Oke. Tadi karena Mbak Agnes sudah bisa menjawab, ayo kita beri tepuk apresiasi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk apresiasi. Kamu hebat, kamu pintar, kamu job. Ayo, sudah ya. Sekarang ibu mau kalian untuk berkumpul dengan kelompok, lalu pilih salah satu. Di sini tim pembaca siapa? Di sini juga, di sini juga. Salah satu anak untuk tim pembaca, satu anak lagi untuk tim mengarahkan, satu anak lagi untuk tim menulis. Untuk tim pembaca siapa leadernya? Mas Tristan. Betul. Lalu untuk mengarahkan, Mas Adil, untuk menulis. saya. Oke, untuk yang kelompok 2 dan 3 seperti itu ya. Nah, sekarang untuk anak yang mengarahkan bisa berdiri di sini ya. Yang mengarahkan ayo. Iya. Siapa dalam anak ini? Ini siapa yang mengarahkan? Siapa yang membaca? Saya. Tim pembaca bisa di sebelah sini ya. Boleh minta tolong ya. Yang satunya menulis juga ikut duduk saja. Untuk membaca baris. Ini untuk pembacanya nanti kalian bisa bergantian. Jadi yang membaca di sini jangan hadap sana ya, hadap sana. Karena kan nanti teman kalian harus mendengarkan. Baris. Mas Fikru di belakangnya Mbak Cahya, Mbak Agnes di belakangnya. Oke, untuk tim mengarahkan harus fokus dan bisa mengarahkan mobil-mobilannya, juga mengarahkan sudah ditata ya. Belum. Ini adalah mobil-mobilan. Jadi untuk tim penulis nanti kalian bisa menuliskan tes deskripsinya. Jadi nanti ini lewat mana saja, lewat bangunan apa saja. Oke, bisa dipahami. Ini LKPD-nya yang diberikan terlebih dahulu. Oke, bisa dibacakan petunjuk LKPD-nya. Bacalah. Ayo untuk petunjuk LKPD-nya bisa dibaca. Yang membaca. Bacalah petunjuk peletakan kotak di depan mengenakan hingga terdengar oleh kelompok. Letakkan kotak sesuai instruksi pembaca. Oke, masing-masing tahu bagiannya sendiri atau oke. Jadi nanti kalian ya menyesuaikan membaca. Jadi membacanya harus lantang agar kalian terdengar karena tidak saling kata. Untuk membaca juga seperti itu. Dan untuk yang menulis kalian harus memperhatikan ini arahnya kemana, melewati apa saja. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita mulai ya. Ibu hitung mundur. 1, 2, 3. Mulai. Tempatkan sekolah di ujung jalan lurus sebelah kanan. Sudah. Langsung gantian. Tempel rumah sakit di persimpangan tengah, tepat di sisi kiri. Letakkan toko di jalur lurus bagian atas tepat setelah Boleh maju. dengan
Nggak dengar Bu, nggak dengar Bu. Nggak dengar berarti harus yang lantang. Tempel rumah pertanian di area kotak besar di kiri peta yang terhubung dengan jalan lengkung. Tim menulis. Tempel kantor polisi. Tempatkan hotel pada jalur bawah dekat tikungan ke kanan. Tempel kantor polisi di persimpangan yang ada di lingkaran putihnya. Lanjut terus nak. Letakkan rumah Cika di jalan lurus vertikal bagian atas. Sudah? Sudah. Oke, untuk tim membaca boleh duduk dulu. Oke, untuk tim mengarah apakah ada yang kebingungan? Oke, ternyata sudah tertata dengan rapi. Dan tadi mobilannya sudah diarahkan kan ya? Ya, sudah. Untuk tim yang menulis sudah melihat arahannya. Sudah. Oke, boleh duduk nak. Terima kasih ya. Sekarang untuk tim penulis dari masing-masing kelompok boleh perwakilan satu anak maju ke depan. Jadi baca di sini juga tidak apa-apa. Semua yang menulis. Iya. Ayo boleh tiga-tiganya. Berarti dia sudah mengerjakan. Saya sudah mengerjakan. Oke, sudah mengerjakan. Jadi saya mau untuk bagian awal dibacakan oleh timnya Mas Albertus. Peta kota mini andalan, sebuah zona sederhana yang berisi berbagai bangunan seperti yang ditempatkan menggunakan kota seperti sekolah, rumah sakit, toko, kantor polisi, hotel, rumah Cika, dan rumah pertanian. Setiap bangunan berada pada posisi tertentu mengikuti jalur jalan yang saling terhubung. Perjalanan dimulai dari persimpangan pusat yang ditandai dengan lingkaran putih. Dari titik inilah seluruh rute dimulai. Ketika mobil bergerak lurus ke arah jalur kanan, jalur yang panjang tersebut membawa kita menuju sekolah yang berada tepat di ujung jalan. Sekolah tampak jelas karena berada di posisi paling akhir sehingga menjadi tujuan pertama yang dapat dicapai dengan cepat. Sampai situ saja nak. Boleh dikasih tepuk apresiasi. Kamu apresiasi. Kamu hebat. Kamu pintar. Good job. Oke, sekarang bagian tengahnya boleh dibacakan kelompok 2. Setelah kembali ke persimpangan pusat, mobil diarahkan bergerak lurus ke bagian atas peta. Pada jalur ini, mobil akan melewati rumah sakit yang berada di sisi kiri jalan. Apa nak? Rumah sakit terlihat menonjol karena lokasinya berada di tengah jalur yang menghubungkan persimpangan dengan area atas. Saat mobil meneruskan perjalanan hingga mencapai ujung jalan lurus bagian atas, bangunan berikutnya yang ditemui adalah toko. Bangunan ini berada setelah jalur lurus panjang dan terletak di area yang mudah terlihat ketika mobil mencapai bagian atas. Oke, terima kasih Mas kalian. Tepuk apresiasi lagi satu. Tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu pintar. Good job. Oke, tadi Mas Fikro memperhatikan kelompoknya kan? Jadi Mas kalian melewati apa saja? Melewati gang sebelah timur. Oke, lalu. Lalu di situ lupa Bu, cuma ingat di awalnya saja. Oke, nanti dibaca lagi ya, bareng-bareng satu kelompok. Oke. Nanti ibu tanyain kalau mau pulang. Nah, sekarang untuk Mbak Dayita, coba tadi kan kelompoknya sudah membaca, dan membaca. Tadi membaca apa saja coba kalau masih ingat? Kan sudah ditulis. Di ujung jalan lurus sebelah kanan Bu. Lalu rumah sakit di persimpangan tengah. Oke, Lalu saya tulis toko di jalur lurus bagian atas tepat setelah tikungan. Oke, Lalu rumah pertanian di area kotak besar kiri peta terus terhubung dengan jalan lengkung. Oke, sekarang bisa dideskripsikan salah satu bangunan yang ada di sini tadi apa? Salah satu bangunan sekolah. Ya, sekolah.
warna coklat. Oke, terima kasih Andre. Yeay. Nah, sekarang kita kasih tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu pintar. Good job. Oke, boleh duduk nak. Terima kasih ya. Tiap kelompok karena sudah menjawab benar itu kasih poin. Yeay. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, ibu akan berikan kalian yaitu lembar evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalian tidak boleh mencontek. Kalau sudah, dikumpulkan ke ibu. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah Bu. Sudah. Ya, boleh kumpulkan. Ini tidak contekan kan ya? Tidak. Karena di sini adalah per anak menyusunnya berbeda-beda, jadi akan ibu koreksi sendiri ya. Namun semuanya sudah runtuh dan sudah terlihat kalau menampakkan semua deskripsinya. Nah, sekarang ibu mau kalian membuat kesimpulan. Ingatkah tadi kita belajar apa saja? Deskripsi. Pengertiannya coba disebutkan satu anak. Itu Bu, apa? Menggambarkan Teks yang menggambarkan seolah-olah kita berada pada masih di tersebut. situasi tersebut. Oke, betul. Terutama di situasi penulis. Betul. Nah, jadi anak-anakku yang dikatakan dengan Nak Rosita itu sudah cukup tepat sekali. Nah, jadi untuk tes deskripsi ini menggambarkan sebuah situasi atau keadaan atau bahkan hal seperti bangunan-bangunan ini juga bisa dideskripsikan. Bahkan diri kita sendiri secara detail. Oke, 3 poin. Ada. Nah, sekarang yang terakhir dari kegiatan tadi didengarkan ya. Kita sudah melakukan apa saja dalam kehidupan sehari-hari, apakah bisa diterapkan? Bisa. Bisa Bu. Menulis peta. Lalu pulang ke rumah dengan tahu jalan-jalannya ke arah mana saja. Sudah cukup. Sudah. Oke, karena untuk kelompok 1 kita kasih tepuk ya. Tepuk tangan biasa aja tidak apa-apa ya. 3 poin. Kelompok 3 mau menjawab atau tidak? Tidak. Bisa menjawab kalau ada orang yang tanya sekolahnya di mana, kita bisa ngasih arah. Oh betul, nah seperti itu. Lalu ya, jadi dari kelompok 3 ini sangat spesifik ya. Kalau misal di kegiatan sehari-hari kita, kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita bisa tengok kanan kiri ada bangunan apa saja sih. Nanti saya mau membuat deskripsi ini seperti itu ya. 3 poin untuk kelompok 3. Mungkin sudah dicukupkan ya pembelajaran kali ini. Kalian merasa senang atau tidak? Mengapa senang? Jadi tahu deskripsi. Jadi tahu arah mata angin. Oke, arah mata angin. Bisa membuat. Sekarang sudah bisa membuat atau belum? Bisa dong. Tes deskripsi? Bisa. Oke, ibu akan kasih PR untuk membuat tes deskripsi dikumpulkan untuk minggu depan. Oke, sekarang ibu mau tutup. Nah, sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi yang memimpin siapa? Tristan, boleh dipimpinnya? Tempat duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anakku, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Wajah yang tidak.